Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadil Muhammad Iqlal, NPM 135 dari kelompok 4, sesi Selasa 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang mesin bubut. Mesin bubut adalah suatu mesin perkakas yang digunakan untuk memotong benda yang berputar. Mesin bubut sendiri merupakan suatu proses pemakanan benda kerja yang saya tanya dilakukan dengan cara memutar benda kerja, kemudian dikenakan pada pahat yang digerakkan secara translasi sejajar dengan sumbu putar dari benda kerja. Berikut ini ada gerakan-gerakan yang dilakukan saat mesin bubut bekerja. Ada gerakan melintang, berputar, memanjang, bubut standar, bubut meja panjang, bubut ringan, dan bubut sedang. Dan yang terakhir ada jenis-jenis pembubutan. Ada pembubutan tepi atau vaking, pembubutan silindris atau turning, pembubutan alur atau grooving, pembubutan tirus atau chimpering, pembubutan ulir atau threading, pembubutan drilling, dan yang terakhir ada pembubutan boring. Sekian dari saya, selanjutnya teman saya akan menjelaskan yang lainnya. Saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis pahat bubut. Nah, beragam bentuk benda kerja yang ingin kita buat di mesin bubut menuntut kita untuk mempersiapkan bentuk-bentuk pahat bubut yang umum digunakan. Nah, gambar ini menjelaskan bentuk pahat bubut dan bentuk benda kerja yang dihasilkan. Bagian pahat yang tertanda bintang adalah pahat kanan, artinya melakukan pemakanan dari kanan ke kiri. Nah, setelah ini saya akan membahas atau menjelaskan tentang bentuk-bentuk pahat bubut. Berdasarkan bentuknya, saya akan menyebutkan pahat bubut ini dari kiri ke kanan. Yang nomor 1 ada pahat sisi kanan, terus yang kedua ada pahat pinggul atau camper kanan, yang ketiga ada pahat sisi atau permukaan kanan, terus yang keempat ada pahat sisi atau permukaan kanan tapi lebih besar, terus yang kelima ada pahat ulir segitiga kanan, terus yang keenam ada pahat alur, yang ketujuh ada pahat alur segitiga atau kanan kiri, terus yang ke-8 ada pahat ulir segitiga kiri, terus yang ke-9 ada pahat sisi kiri, terus yang ke-10 ada pahat pinggul kiri, dan yang terakhir ada pahat alur lebar. Nah, demikian penjelasan jenis-jenis pahat bubut dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian dari mesin bubut seperti pada gambar ini. Nah, bagian-bagian dari mesin bubut ini terdiri dari 13 bagian. Saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian dari mesin bubut ini. Yang pertama ada kepala tetap, merupakan bagian mesin yang letaknya di sebelah kiri mesin. Bagian ini fungsinya yaitu untuk memutarkan benda kerja. Untuk selanjutnya ada alas. Alas merupakan bagian tempat kedudukan kepala lepas, terus eretan, dan juga penyangga diam. Terus ada kotak apron. Yang ketiga ada kotak apron, berisi alat pengontrol untuk gerakan secara manual dan otomatis. Yang keempat ada tuas on off. Fungsinya yaitu digunakan untuk menyalakan atau mematikan mesin pada proses pembubutan.
Terus yang kelima ada eretan. Nah, eretan ini terbagi menjadi 3, yaitu ada eretan atas, terus eretan lintang, terus ada juga eretan alas. Terus selanjutnya yang keenam ada kepala lepas, merupakan bagian dari mesin bubut yang letaknya di sebelah kanan mesin dan dipasang di atas mesin. Nah, untuk bagian selanjutnya yang ketujuh ada rumah pahat. Rumah pahat ini fungsinya digunakan untuk menjepit pahat bubut. Terus yang ke-8 ada penyangga. Penyangga ini fungsinya yaitu sebagai alat bantu untuk pembubutan benda kerja yang panjang. Terus yang ke-9 ada juga cekam. Cekam ini biasanya digunakan sebagai tempat untuk menjepit benda kerja. Terus selanjutnya ada tuas kecepatan. Nah, tuas kecepatan ini digunakan untuk mengatur kecepatan. Terus ada juga tuas pengatur ulir. Tuas pengatur ulir ini berfungsi untuk mengatur jarak ulir atau metris atau Whitworth. Terus ada juga tuas otomatis. Tuas otomatis ini digunakan pada saat proses pembubutan otomatis atau eretan berjalan otomatis secara mendatar ke kiri atau ke kanan dan juga melintang. Dan bagian mesin bubut yang terakhir ada juga tuas ulir. Nah, tuas ulir ini digunakan untuk proses pembubutan ulir pada benda kerja. Nah, sekian penjelasan dari saya tentang bagian-bagian dari mesin bubut. Teman-teman, saya Raditya Putra Prayoga, NPM 125. Kali ini akan menjelaskan sedikit pengertian tentang gerinda. Apa yang dimaksud dengan mesin gerinda? Mesin gerinda itu adalah sebuah mesin yang digunakan untuk memotong, menghaluskan, atau memisahkan beberapa bagian dari bahan kerja. Mesin gerinda ini terbagi menjadi 4 bagian, yaitu adalah gerinda permukaan, gerinda silindris, gerinda duduk, dan gerinda tangan. Nah, kali ini saya akan melihatkan gerinda yang sering kita lihat, yang sering kita lihat dalam kehidupan sehari-hari dan kita paham lah tentang kerja gerinda tersebut. Baiklah, ini adalah sebuah gerinda. Nah, ini yang disebut gerinda tangan. Nah, ini gerinda tangan ini seperti ini bentuknya. Nih, kan? Nah, seperti ini bentuknya ya. Gerinda tangan ini memiliki ini pemutarnya dan memiliki kuncinya untuk digunakan untuk membuka mata gerindanya. Baiklah, setelahnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Hai, aku Sinirta Messi NPM 8 mau jelasin mengenai batu asah atau batu gerinda dan jenis-jenis butiran asah batu gerinda. Buat kalian yang belum tahu gimana sih bentuk dari batu asah, ini nih aku tampilin gambarnya. Batu asah atau batu gerinda ini banyak digunakan pada bengkel-bengkel pengelasan logam. Prinsip kerjanya mirip seperti pisau miling, yaitu menyayat. Namun, hasil sayatannya sangatlah halus dan tatalnya tidak terlihat seperti miling. Tatal hasil penggerindaan ini sangatlah kecil dan berbentuk seperti debu. Selanjutnya ada jenis-jenis butiran asah batu gerinda. Yang pertama ada aluminium oxide atau yang biasa disebut dengan Al2O3. Jenis bahan ini adalah yang paling banyak digunakan dalam pembuatan batu gerinda. Bahan ini digunakan untuk menggerinda benda kerja yang mempunyai tegangan tarik tinggi. Misalnya saja seperti baja karbon, baja paduan, dan HSS. Bahan ini memiliki simbol A. Yang kedua adalah SiC atau silikon karbida. Bahan ini merupakan bahan yang sangat keras. Kekerasannya mendekati intan. Biasanya digunakan untuk menggerinda benda kerja yang memiliki tegangan tarik rendah. Misalnya saja seperti besi tuang kelabu, grafit, aluminium, kuningan, dan karbida. Bahan ini memiliki simbol C. Untuk yang ketiga adalah diamond atau intan. Jenis bahan ini merupakan bahan yang sangatlah keras. Biasanya digunakan untuk menggerinda benda kerja yang memiliki tingkat kekerasan yang tinggi pula.
Misalnya saja seperti keramik, granit, marmer, dan batu permata. Bahan ini memiliki simbol D. Yang keempat adalah boron nitrit atau Bn, digunakan untuk menggerinda benda kerja yang sangat keras. Kristal bahan ini berbentuk kubus. Contohnya saja seperti baja perkakas dengan kekerasan di atas 65 HRC. Hai, perkenalkan saya Intan Hakiki NPM 40. Nah, setelah pemaparan yang dijelaskan oleh teman saya tadi terkait dengan mesin gerinda, pastinya kalian udah pada tahu kan apa itu mesin gerinda, jenis-jenis mesin gerinda, sampai bagian-bagian dari mesin gerinda. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang tingkat kekerasan batu gerinda. Ada dua macam tingkat kekerasan batu gerinda. Yang pertama yaitu batu gerinda lunak. Batu ini memiliki jumlah perekat yang kecil, serta memiliki sifat mudah melepaskan butiran di bawah tekanan pemotongan tertentu. Biasanya digunakan untuk material yang keras. Yang kedua yaitu batu gerinda keras. Batu ini memiliki jumlah perekat yang besar, serta memiliki sifat sulit melepaskan butiran di bawah tekanan pemotongan tertentu. Biasanya digunakan untuk material yang lunak, karena tidak membutuhkan butiran asa yang tajam. Nah, selanjutnya yaitu macam-macam dari perekat batu gerinda. Yang pertama yaitu vitrified bond. Perekat ini memberikan sifat tahan air, garam, oil, bahan-bahan kimia, dan tahan untuk disimpan dalam waktu yang lama. Yang kedua yaitu silicat bond. Perekat ini mengasah benda kerja yang sensitif terhadap panas seperti pisau freeze, bor, dan pahat HSS. Yang ketiga yaitu resinoid bond. Perekat ini digunakan untuk pembuatan batu gerinda dengan kecepatan tinggi. Sangat cocok untuk penggerindaan baja, tuangan, mengasah gergaji dan gigi gergaji. Yang keempat yaitu rubber bond. Rubber bond ini biasanya diberi kode dengan R. Memiliki sifat elastisitas yang tinggi untuk pembuatan batu gerinda dan pada pekerjaan presisi ataupun kasar. Nah, yang kelima yaitu shellac bond. Biasanya diberi kode E, digunakan untuk pekerjaan presisi, permukaannya sangat halus, ketahanannya terhadap panas sangat rendah. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.